Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Praktikum yang akan dilakukan ada 5 praktikum. Di antaranya 1. Metode aseptis dan sterilisasi. Yang kedua, teknik isolasi dan kultivasi. Yang ketiga, ada enumerasi koloni mikroba. Yang keempat, pengamatan morfologi mikroba. Yang kelima, uji daya antimikroba. Baiklah, untuk mengetahui proses dari kelima praktikum tersebut, mari kita beranjak ke praktikum Baiklah, selanjutnya. praktikum yang pertama yaitu metode aseptis dan sterilisasi. Adapun alat bahan sebagai berikut. Wadah digunakan sebagai pengganti cawan Petri, kemudian gelas digunakan sebagai pengganti tabung reaksi, kemudian 3 wadah sebagai tempat sampel, kemudian sendok garpu, kemudian ada sebuah OC, kemudian pipet tetes, selanjutnya ada tisu, panci dan juga air, ada plastik wrap, ada sabun pencuci piring. Kemudian tahap pertama yang akan dilakukan yaitu memanaskan air. Sambil menunggu air mendidih, kita mencuci alat-alat yang akan digunakan untuk praktikum selanjutnya dengan menggunakan sabun pencuci piring. Proses pencucian ini yaitu menggunakan teknik sterilisasi secara kimiawi, yaitu penggunaan sabun pencuci piring. Pastikan tempat kerja yang kita lakukan itu sudah steril, baik lantai maupun meja. Pencucian alat-alat ini termasuk dalam sterilisasi secara kimiawi karena terkandung senyawa di dalam sabun pencuci piring yang biasanya digunakan untuk membasmi atau membunuh mikroba-mikroba yang tumbuh. Kemudian kita mencuci piring. Setelah mencuci, lakukan pembilasan dengan air mengalir. Pembilasan ini berfungsi untuk menghilangkan sabun-sabun yang masih ada pada alat-alat praktikum. Setelah lakukan pembilasan, kemudian letakkan di tatakan atau tempat untuk meletakkan alat-alat yang sudah dicuci. Pastikan tatakan sudah steril dan juga sudah disiram dengan air mendidih terlebih dahulu. Lakukan untuk alat-alat selanjutnya. Setelah selesai, kita lap sisa-sisa air yang menempel dengan tisu. Lakukan secara mendetail. Pastikan tangan kita pun dalam keadaan steril, karena apabila tangan kita maupun tempat yang kita pakai untuk praktikum tidak steril, maka akan terjadinya kontaminasi, dan itu akan membuat praktikum selanjutnya tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu sterilisasi secara fisik dengan penyiraman menggunakan air panas atau sterilisasi dengan panas basah, di mana air mendidih itu memiliki suhu yaitu 100 derajat Celcius yang bisa membunuh mikroba-mikroba yang ada pada alat-alat tersebut. Lakukan secara hati-hati menggunakan alat yang digunakan untuk memegang alat-alat itu. Pastikan semuanya dalam keadaan steril. Lakukan secara hati-hati dan secara mendetail. Pastikan semua bagian dari alat-alat itu terkena siraman air panas. Lakukan untuk alat-alat selanjutnya. Setelah selesai, kita lap lagi menggunakan tisu, kemudian kita tutup menggunakan plastik wrap agar tidak tergores. Untuk praktikum yang kedua yaitu mengenai teknik isolasi dan juga kultivasi. Adapun alat dan bahan sebagai berikut, ada panci, kemudian ada saringan teh, gelas ukur, pisau, kemudian ada 9 wadah cawan Petri, kemudian 150 gram kentang yang dipotong dadu, kemudian 1 liter air, kemudian ragi 5 gram, 20 gram gula pasir, dan juga 20 gram agar-agar bubuk yang plain atau tanpa warna. Selanjutnya yaitu tahap pertama kita harus merebus air dulu 1 liter. Selanjutnya kita masukkan kentang potongan dadu tadi, hidupkan kompor dan rebus selama 30 menit. Kemudian kita ambil
air dari rebusan kentang tadi. Di sini kita akan membuat potato dextrose agar atau PDA. Setelah kita saring, kemudian kita haluskan 5 gram ragi dengan air. Jangan sampai ada yang menggumpal, sebisa mungkin jadi cair raginya. Teknik isolasi ini pada jurnal Leni F. dan Yeki Yasmin tentang isolasi dan pengamatan morfologi koloni bakteri mengatakan bahwa teknik isolasi ini dilakukan untuk mendapatkan mikroba yang satu jenis. Selanjutnya, setelah itu kita masukkan ekstrak kentang dan juga ragi. Air ragi tadi, kemudian kita masukkan air sebanyak 1 liter air ke dalam panci. Kemudian kita masukkan agar-agar, bubuk agar-agar. Selanjutnya gula 20 gram. Setelah itu kita akan panaskan dan diaduk agar tidak menggumpal. Kemudian aduk terus hingga mendidih. Pada praktikum kali ini, teknik isolasi itu pada jurnal YNIF tentang isolasi mikroba itu mengatakan bahwa teknik isolasi ini merupakan di mana teknik untuk mendapatkan mikroba atau mikroorganisme satu jenis. Jadi pada praktikum ini kita membuat potato dextrose agar atau PDA sebagai medium dari praktikum. Kemudian setelah medium tadi sudah agak mendingin tapi masih dalam keadaan cair, masukkan ke dalam wadah yang digunakan sebagai cawan Petri sebanyak 8-10 ml. Kemudian tutup rapat agar tidak terkontaminasi dengan mikroba-mikroba yang ada di udara dan di lingkungan sekitar. Selanjutnya kita tunggu selama 3 hari dan ternyata hasilnya tidak ada kontaminasi, yang berarti dalam keadaan steril. Selanjutnya itu ada praktikum ketiga mengenai enumerasi koloni mikroba atau perhitungan koloni mikroba yang ada pada cawan Petri. Cawan Petri atau media agar cair yaitu PDA. Kemudian ada sampel air WC, air comberan, dan juga air sumur. Kemudian ada lilin, selanjutnya ada gelas yang digunakan untuk pengenceran bertingkat, ada pipet tetes, dan ini ada alat-alatnya. Teknik pengenceran itu dilakukan mengambil 1 mili air sampel, baik air comberan, air WC, dan juga air sumur, kemudian dimasukkan ke dalam aquades, dalam gelas atau pengganti tabung reaksi, kemudian dihomogenkan membentuk angka 8. Kemudian pada pengenceran pertama diambil 1 mili dimasukkan ke dalam gelas kedua, dilakukan yang sama, kemudian ditutup dan dihomogenkan kembali membentuk angka 8. Selanjutnya untuk yang pengenceran ketiga pun begitu. Kenapa dilakukan dengan menghidupkan lilin? Agar tetap dalam kondisi yang steril. Kemudian lakukan untuk sampel air yang lain, baik air comberan, got, ataupun air sumur. Dilakukan dengan pengenceran bertingkat sebanyak 3 tingkatan. Lakukan hal tersebut untuk membuat media agarnya steril. Setelah mendapatkan pengenceran terakhir, seri pengenceran terakhir itu yang akan digunakan untuk media cawan agar. Kemudian lakukan hal yang sama kepada air sampel yang lainnya sampai mendapatkan 1 mili pengenceran terakhir dari ketiga sampel tersebut yang akan dituangkan ke dalam media agar atau potato dextrose agar. Kemudian selanjutnya dilanjutkan untuk sampel-sampel air yang lainnya. Jangan lupa untuk dihomogenkan dan juga dilakukan dekat api agar tidak terjadi kontaminasi. Setelah mendapatkan 1 mili seri pengenceran terakhir, dimasukkan ke dalam wadah yang berisi media cair agar. Lakukan ke semua media cawan agar menggunakan metode pour plate, yaitu mengambil 1 mili seri pengenceran terakhir dan dituangkan ke dalam wadah yang berisi cairan atau PDA, kemudian dihomogenkan membentuk angka 8, tidak mengangkat dari tempat atau mejanya.
Setelah itu didapatkan hasil, kemudian setelah melakukan inkubasi, kemudian ditunggu selama 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan 3 kali 24 jam untuk melihat dan mencatat jumlah koloni, jenis koloni, dan juga bentuk mikroba yang tumbuh. Perhitungan menggunakan total cell count atau menghitung semua praktikum keempat yaitu mengenai pengamatan morfologi mikroba. Untuk pengamatan morfologi mikroba yang diamati yaitu baik ukuran, bentuk, elevasi, tepian, permukaan, opacity, dan lain sebagainya. Jadi pertama-tama kita menyiapkan media PDA yang telah diinkubasi selama 3 hari, kemudian ada alat tulis, kemudian ada handphone untuk dokumentasi, dan kemudian menggunakan sarung tangan agar tetap steril. Selanjutnya kita mengamati morfologi yang tampak baik di permukaan, tengah, maupun dasar pada media agar mikroba yang akan terlihat pada media cawan agar itu berbeda-beda karena sampel yang didapatkan pun berbeda-beda. Setelah mendapatkan hasilnya baik bentuk, ukuran, warna, dan lain sebagainya, kemudian kita mencatatnya dan mendokumentasikannya. Seperti pada air got, pada inkubasi 1 kali 24 jam didapatkan bakteri Vibrio cholera, Salmonella pada permukaan, dan juga pada tengah terdapat E. coli dan pada dasar terdapat Clostridium sp. Perbedaan mengapa terdapat di permukaan, tengah, dan dasar ini berdasarkan kebutuhan oksigennya. Di permukaan itu bakteri aerob, di tengah itu merupakan bakteri anaerob fakultatif, dan di dasar merupakan bakteri anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Kemudian untuk bentuk dapat dilihat pada gambar, ada ukurannya, ada bentuknya titik, ada yang sirkuler, elevasi, dan sebagainya. Sambil mengamati kita akan mengetahui jenis-jenis dari mikroba yang ditemukan, baik jamur maupun bakteri. Setelah itu jangan lupa untuk didokumentasikan. Lakukan pada semuanya. Perbedaan mendasar antara bakteri dan jamur adalah bakteri itu organisme prokaryotik tidak mengalami mitosis dan meiosis, sedangkan jamur mengalami. Praktikum kali ini yaitu mengenai uji daya antimikroba, di mana antimikroba adalah zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang hidup, terutama fungi dan bakteri, yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan bakteri dalam jumlah banyak dan beberapa dalam jumlah kecil. Praktikum ini untuk mengetahui daya hambat dari antimikroba dan juga untuk mengetahui senyawa apa yang paling kuat untuk menghentikan atau membunuh mikroba. Adapun alat dan bahan sebagai berikut. Menyiapkan sumber mikroba yang paling banyak mikroorganismenya, ada betadin, bubuk kunyit, lilit, pipet tetes, OC, 9 wadah, saringan, sirih, gelas sebagai pengencer, mangkok. Pertama-tama kita cuci dulu daun sirihnya. Setelah selesai, kemudian kita gunting-gunting, kita letakkan ke dalam mangkuk, dan juga bubuk kunyit kita letakkan dalam mangkuk. Kedua bahan ini digunakan untuk mendapatkan ekstrak dari kunyit dan juga ekstrak dari daun sirih. Selanjutnya, kita tuang air panas ke dalam gelas dengan ukuran setengah gelas. Kemudian, air panas itu tadi dimasukkan ke dalam larutan bubuk kunyit dan juga daun sirih. Setelah itu, kemudian untuk mendapatkan ekstraknya, dilakukan pengukusan dengan menggunakan kompor. Seperti yang terlihat dalam video, kita akan mengukus daun kunyit dan juga bubuk kunyit dan juga daun sirih untuk mendapatkan masing-masing ekstraknya yang akan digunakan sebagai salah satu bahan uji daya antimikroba. Kemudian setelah itu kita akan saring untuk mendapatkan cairannya atau ekstraknya. Kemudian akan disaring untuk mendapatkan ekstrak dari. Nah, setelah disaring, kita akan mendapatkan ekstrak daun sirih dan juga ekstrak kunyit. Kemudian kita menyiapkan air dan juga garam sebagai NaCl fisiologi yang digunakan untuk proses pengenceran atau larutan pengencer.
Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas yang akan digunakan sebagai tabung reaksi atau tabung gelas menggunakan pengenceran. Kemudian kita akan mengambil mikroba yang paling banyak dari ketiga sampel, yaitu air sumur, air WC, dan air got dengan menggunakan OC yang sudah dipanaskan terlebih dahulu agar tidak terjadi kontaminasi dari mikroba yang lain atau mikroba yang tidak diinginkan. Metode yang digunakan untuk uji daya antimikroba yaitu yang digunakan cara tabung dibuat dengan deret antimikroba dengan pengenceran. Kemudian setelah diambil dengan menggunakan OC yang sudah dipanaskan, akan disuspensikan dalam NaCl fisiologi steril yang sudah kita buat tadi dengan mencampur air dan juga garam. Proses pengambilan dari mikrobanya sebagai berikut. Kita mengambilnya menggunakan OC. Kemudian kita masukkan atau kita suspensikan ke dalam NaCl fisiologis dan kita homogenkan membentuk angka 8. Lakukan pada sampel-sampel dari mikroba dari air yang lainnya. Kemudian masukkan media PDA-nya dan juga ke dalam cawan dan juga memasukkan 1 mili dari larutan atau pengenceran tadi ke masing-masing dari wadah atau cawan Petri. Penggunaan lilin ini digunakan untuk menghindari adanya kontaminasi karena jika ada kontaminasi maka percobaan akan terganggu. Nah, di sini kita memasukkan 20 mili media PDA atau potato dextrose agar dan menghomogenkannya membentuk angka 8 agar tercampur antara media agar dan juga dengan suspensi dari bakteri tadi. Jadi lakukan pada semua sampel air atau semua sampel mikroba yang terdapat pada masing-masing air. Setelah itu, setelah kita homogenkan, kemudian kita akan membuat sumuran pada masing-masing media dengan menggunakan pipet atau sedotan kecil, membuat 3 sumuran yang akan masing-masing sumuran itu akan diisi dengan cairan antibiotik yaitu betadin, kunyit, dan juga daun sirih. Jadi betadin ini mengandung povidon iodin di mana yang berfungsi sebagai antiseptik, dan juga daun sirih ini ekstraknya mengandung minyak atsiri yang banyak terkandung komponen kimia yang digolongkan senyawa fenol. Senyawa fenol ini biasanya digunakan sebagai senyawa untuk antiseptik. Dan pada kunyit itu terdapat kurkumin atau sebagai senyawa polifenol yang merupakan senyawa lipofilik yang dapat merusak membran sel bakteri. Jadi semakin kecil zona hambat maka semakin resisten mikrobanya. Jadi apabila zona hambat itu semakin kecil maka mikrobanya itu resisten atau kebal terhadap antiseptik atau antimikroba tadi. Setelah membuat sumuran kemudian diinkubasi dan dibekukan selama 24 jam. Kemudian amati daya hambatnya. Nah, pada contoh sebagai berikut.